Oke, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya ya. Oke, seperti biasa, pada video kali ini saya akan memberikan sebuah reading bulanan untuk zodiak Cancer, Sun, Moon, dan Rising untuk periode bulan Juni 2025. Oke, reading kali ini sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing. Ya, oke, kalau begitu langsung kita mulai untuk reading kali ini ya. Oke, yang pertama ada kartu 8 pedang, terus 7 cawan, 5 cawan, Knight of Swords, Page of Wands, The Star, 2 koin, 3 tongkat, 9 tongkat, dan kartu The Devil ya. Oke, terus tema untuk bintang Cancer untuk bulan Juni 2025 adalah kartu 9 koin ya, Nine of Pentacles. Oke, jadi ceritanya Cancer, sebagian besar dari kalian untuk bulan Juni nanti ya, memang akan kembali fokus ke dalam segi finansial dan keuangan ya. Jadi pikiranmu sangat fokus gitu ya untuk memikirkan segi keuangan nantinya. Misalnya mungkin lagi fokus untuk bekerja, mencari uang ya, mungkin lagi mencoba untuk memperbaiki keuangan ya, mencari penghasilan tambahan misalnya. Mungkin ada juga yang lagi mencoba gitu untuk mengambil keputusan penting soal finansial dan keuangan nantinya ya. Bagian lain jangan lupa kartu 9 koin juga melambangkan energi independen ya. Jadi bisa dikatakan juga mungkin ada yang akan belajar untuk lebih mandiri, lebih independen gitu ya selama bulan Juni nanti. Jadi semuanya itu bisa kamu kerjakan sendirian tanpa meminta bantuan dari siapapun ya. Jadi memang ada yang lagi mencoba untuk lebih mandiri, lebih independen selama bulan Juni yang akan datang ya. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu 8 koin yang melambangkan sebuah bentuk kerja keras. Jadi artinya memang ada bentuk kerja keras yang masih akan kamu lanjutkan ya. Untuk apa? Untuk mengejar target dalam segi keuangan ya nantinya. Oke? Di bawahnya lihat ada kartu 7 pedang dan 2 cawan. Jadi sepertinya akhir-akhir ini beberapa dari kalian mungkin lagi penuh dengan rencana gitu ya, 7 pedang. Jadi memang ada sebuah taktik baru, rencana baru yang sedang kamu pikirkan Cancer. Jadi kira-kira apa rencanamu? Dan di sini memang ada upaya juga untuk bekerja sama dengan seseorang bahu-membahu untuk menjalankan sebuah rencana dengan kombinasi kedua kartu ini. Jadi kira-kira apa rencanamu ya? Ini sudah terjadi akhir-akhir ini Cancer. Oke, jadi intinya sekali lagi dengan kartu 9 koin sebagai tema utama bisa dikatakan ya untuk bulan Juni memang pikiranmu akan kembali fokus memikirkan kondisi dalam finansial dan keuangan. Bagian lain mungkin lagi belajar juga untuk lebih mandiri, lebih independen ya selama bulan Juni yang akan datang. Oke, sekarang kita lanjut. Di tengah-tengah lihat ada kartu 8 pedang. Jadi ceritanya di minggu pertama nanti ya, beberapa dari kalian mungkin ada yang lagi merasa gelisah gitu ya ketika menantikan sebuah berita penting. Jadi perlu memang untuk selalu berpikir tenang bagi kalian yang sedang menantikan berita penting tentunya ya. Bagian lain bisa diartikan juga mungkin ada yang tiba-tiba merasa kurang percaya diri, kurang pede gitu, kurang pede ketika mengambil keputusan, kurang pede ketika mengejar sebuah target di minggu pertama ya. Jadi perlu memang untuk selalu berpikir positif nantinya Cancer. Oke, dan sebagai tantanganmu kali ini ada kartu 7 cawan yang melambangkan ilusi dan ketidakjelasan. Jadi untuk bulan Juni nanti kalian itu ditantang gitu ya untuk mencari kejelasan terlebih dahulu. Jadi mungkin ada yang tiba-tiba merasa agak bingung sekali selama bulan Juni nanti. Bingung ketika mengambil tindakan dan keputusan dikarenakan faktor ketidakjelasan tadi ya. Jadi perlu untuk lebih mempergunakan intuisimu. Silakan cari dulu kejelasannya seperti apa sebelum bergerak maju ke depan nantinya. Ya, ini tantanganmu kali ini Cancer ya, 7 cawan ya. Oke, di masa lalu lihat ada kartu 5 cawan. Jadi sepertinya ya di masa lalu memang ada yang pernah merasa down banget. Mungkin dikarenakan ada semacam kesedihan yang cukup mendalam yang pernah kamu alami. Bagian lain mungkin ada faktor kegagalan juga ya yang pernah kamu alami di masa lalumu Cancer. Ya, dan semuanya itu telah membuat dirimu itu agak sedikit kurang percaya diri, kurang pede gitu ya untuk melangkah maju ke depan. Jadi perlu memang untuk lebih semangat ya. Oke, di bulan Mei kemarin ada kartu Knight of Swords. Jadi ceritanya sekitar bulan Mei memang ada yang lagi fokus untuk mengejar target sambil menggunakan kecerdasan pikiranmu. Jadi kira-kira apa targetmu selama bulan Mei yang lalu ya. Oke, sekarang kita lihat untuk fokus pikiranmu ada kartu Page of Wands. Jadi untuk bulan Juni nanti sebenarnya pikiranmu tuh lebih fokus nih untuk membangkitkan rasa semangatmu. Ya, jadi mungkin ada yang lagi mencoba gitu untuk menggunakan semangat baru ya untuk terus mengejar tujuan yang kamu miliki nantinya. Ini fokus pikiranmu ya. Oke, di minggu kedua lihat ada kartu The Star. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Aquarius ya. Oke, jadi ceritanya selama minggu kedua memang ada harapan baru yang akan kamu kejar sambil lebih optimis ya. Jadi kira-kira apa harapanmu di minggu kedua ya. Oke, di minggu ketiga lihat ada kartu 2 koin. Jadi ceritanya selama minggu ketiga memang ada pertimbangan mendalam yang mesti dilakukan terlebih dahulu sebelum mengambil langkah dan keputusan. Jadi kira-kira apa pertimbanganmu selama minggu ketiga nanti ya. Oke, sekarang kita lanjut.
Di sini ada kartu 3 tongkat yang melambangkan bentuk kerja keras. Jadi untuk bulan Juni nanti orang lain akan menilaimu tuh lagi siap untuk selalu kerja keras, banting tulang ekstra gitu ya, mencurahkan seluruh waktu dan tenagamu ke dalam untuk mengejar sebuah tujuan ya. Ini hanyalah sudut pandang orang lain mengenai dirimu, belum tentu benar demikian. Ya, oke. Dan sebagai harapan terbesarmu kali ini ada kartu 9 tongkat. Jadi memang ada yang lagi punya harapan besar ya untuk selalu bertahan dan berjuang dengan sekuat tenaga. Ini harapan terbesarmu Cancer. Oke. Dan terakhir, di minggu keempat ada kartu The Devil. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Capricorn ya. Oke, kartu The Devil melambangkan obsesi yang berlebihan. Jadi selama minggu keempat nanti memang ada obsesi besar yang akan kamu kejar nantinya. Jadi kira-kira apa obsesimu ya? Misalnya mungkin lagi terobsesi untuk pindah kerja, untuk mendapatkan pekerjaan yang baru, mungkin lagi terobsesi untuk memiliki seorang ya, untuk memiliki suatu hal. Jadi intinya ada upaya untuk mengejar sebuah obsesi baru di minggu keempat nanti ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung lihat bagaimana kondisi untuk pekerjaan, keuangan, dan kisah asmaramu. Sebentar ya. Oke. Oke, Cancer, sekarang kita mulai. Oke, yang pertama ada kartu King of Pentacles, terus 4 cawan, 6 cawan, dan kartu Queen of Swords ya. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari segi pekerjaan dan keuangan terlebih dahulu. Kartunya King of Pentacles dan 4 cawan ya. Oke, jadi bisa dikatakan untuk bulan Juni nanti ya, pikiranmu akan sangat fokus ke dalam segi materi seperti pekerjaan dan keuangan. Misalnya mungkin lagi sibuk untuk bekerja, mencari uang ya. Mungkin ada yang sedang mencari pekerjaan yang baru, mungkin lagi mencoba untuk mengejar target dalam segi materi ya. Akan tetapi lihat di sebelahnya ada kartu 4 cawan yang melambangkan bentuk ketidakpuasan ya. Jadi ceritanya memang ada upaya juga untuk menyelesaikan sumber ketidakpuasan yang pernah kamu alami selama ini. Jadi barangkali mungkin ada suatu hal yang membuat dirimu tuh kurang terima Cancer akhir-akhir ini ya. Jadi otomatis kan tuh lagi berusaha keras nantinya untuk mencari solusi untuk menyelesaikan sumber ketidakpuasan yang berkaitan dengan segi pekerjaan dan keuangan tentunya. Jadi coba untuk lebih bersabar ya. Oke, dan ingat tema utamamu kali ini kartunya 9 koin ya. Jadi secara umum bisa dikatakan pikiranmu sangat fokus ke dalam segi finansial dan keuangan. Mungkin lagi berusaha keras untuk memperbaiki keuangan ya, menyelesaikan masalah keuangan. Mungkin lagi fokus untuk meningkatkan ya kualitas dalam segi keuangan. Sambil apa? Sambil mencoba menyelesaikan sumber ketidakpuasan tadi, 4 cawan terlebih dahulu nantinya ya. Oke, sekarang kita lihat untuk segi asmaramu. Kartunya Queen of Swords dan 6 cawan. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Libra, Gemini, dan Aquarius ya. Oke, kartu 6 cawan melambangkan masa lalu ya. Jadi artinya untuk bulan Juni nanti memang ada upaya untuk menyelesaikan permasalahan cinta yang pernah menggantung selama ini dalam kehidupan kalian. Sambil apa? Sambil berpikir lebih cerdas nantinya. Queen of Swords. Ini berlaku untuk single dan couple ya. Misalnya mungkin lagi mencoba nih untuk menyelesaikan masalah dalam keluarga, masalah dalam hubungan cinta dengan pasangan masing-masing ya. Jadi coba untuk lebih semangat. Oke, dan ingat tema utamamu kali ini kartunya 9 koin, energi independen ya. Jadi bisa dikatakan untuk bulan Juni pikiranmu lagi mencoba untuk lebih independen ya dalam hubungan cinta. Nah, misalnya mungkin lagi fokus untuk merawat dirimu sendiri, khususnya yang lagi single ya, sementara yang lagi couple mungkin lagi mencoba untuk lebih mandiri ya, lebih independen dari pasangan ya. Jadi semuanya itu bisa kamu kerjakan sendirian tanpa meminta bantuan dari pasanganmu nantinya ya. Jadi coba untuk lebih semangat, pergunakan kecerdasan pikiranmu Queen of Swords untuk melangkah maju ke depan nantinya. Oke, jadi coba untuk lebih semangat dan selalu berpikir yang positif ya. Oke, teman-teman, kayaknya segitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.